Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Evi Fitri ya. Kali ini saya akan membuat cerita horor tentang misteri rumahku. Pada dasarnya ini adalah cerita kenyataan yang saya alami dan semua keluarga mengalaminya. Pada suatu ketika saat saya masih kanak-kanak atau masih kecil ya, itu rumah kami ini berada di Kota Brayan, bertingkat 3. Di bawah itu kami mempunyai restoran, rumah makan, sehingga buka 24 jam. Pada suatu ketika kami libur ya, seperti biasanya kalau libur itu toko tutup. Jadi orang yang ada di bawah ini atau ya kira-kira atau di jalan, mereka kan suka duduk-duduk. Jadi duduk-duduk sambil melihat ke atas rumah kami. Jadi pada suatu ketika dia melihat di atas seperti ada orang, itu ada kira-kira 2 orang. Paling atas rumah kami itu ada 2 orang, kepalanya botak, berkucir seperti dalam film anak-anak itu, film cerita Jin Sajen ya, film kanak-kanak saya dulu, film kartun Jin Sajen itu istilahnya kepala botak yang ada dikucir rambut gitu. Nah, badannya besar kayak Jin Tomang gitu, 2 orang. Jadi bapak ini heran, itu siapa? Gak pernah aku lihat. Itu kira-kira jam-jam 12 malam. Jam 12 malam, kedai-kedai di depan toko saya itu buka juga. Istilahnya 24 jam buka lah. Karena kebetulan mereka dari bawah melihat ke atas ada orang, 2 orang tegak besar menatap, melihat ke bawah dari atas, posisi atas itu melihat ke bawah, gitu kan? Karena merasa itu bukan keluarga dari saya, dia heran. Jadi dia berteriak, manggilkan ayahku, manggil ayahku keluar. Ada apa? Kata ayahku. Itu siapa yang di atas itu? Ada 2 orang. Ayahku bilang, kami nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, cuma kami aja. Ini swear, ini memang ada di atas 2 orang, melihat, mengawasi dari atas itu ke bawah. 2 orang ya, 2 orang dengan kepala ini botak, buntut gitulah, berambut gitu. Aku lihat benar, aku bilang. Kalau enggak, aku nggak mungkin teriak, itu siapa? Apakah ada orang? Cuman badannya besar, tidak pakai baju, seperti jin-jin dari apa Arab, laut hitam gitulah ya. Itu perasaan aku bilang gitu. Besar, iya benar, 2 orang, 2. Jadi sibuklah teman-teman ayahku ke atas, ambil ke atas. Nah, oke. Dicari ke atas, tidak ada. Di situ tidak ada satupun, dibuka tidak ada satupun, sampai kami mereka bapak-bapak tadi itu memeriksa sama ayahku ke atas, sampai ke atas. Karena posisi dari rumah ini ada 4 pintu. 4 pintu rumah kami. Sebelahnya ini apotik Budiati, sebelahnya lagi punya orang Indonesia, praktek dokter bersalin, rumah sakit bersalin ya. Sebelahnya lagi itu toko sepatu.
toko sepatu orang Chinese. Jadi kalau di atas itu tidak ada seperti sekarang ini mesti di pagar pagar besi nggak ada, cuman kami aja. Jadi setelah dicari itu tidak ada, benar tidak ada. Dia memang merasa aku lihat, aku takut itu pencuri atau apa, cuman aku menangkapnya dia botak dengan kucir seperti kayak jin-jin dari Laut Hitam. Gitulah cerita zaman-zaman cerita-cerita karton atau cerita itu, kata dia. Aku swear nggak mungkin aku gini, aku takut entah itu pencuri entah apa. Dicari itu tidak ada, gemparlah semua. Sementara kami yang orang Indonesia, kami itu menempati rumah kami sendiri. Sementara ruko sebelah orang Chinese itu tidak ditempati, tidak ditempatinya. Dan sebelahnya lagi rumah bersalin orang kita juga orang Indonesia itu ditempati. Kadang kan suster-suster itu suka bertandang dari atas, melompat gitu kan, datang ke tempat kami suka dari atas tuh suka duduk-duduk atau jemurin kain, saling ketemu sama para suster, ya kan, karena mereka paling atas itu untuk jemur kain. Jadi yang ada di 4 ruko itu yang menempati adalah kami dan rumah bersalin. Rumah bersalin di atasnya itu para suster, itu pun susternya sudah suster senior, ada sudah itu. Jadi rumah itu yang menempati cuman keluarga kami dan rumah sakit. Setelah dicari itu tidak ada, jadi hebohlah orang semua. Loh, kemana? Sampai paling atas kami lihat tuh tidak ada. Kalau dia melompat, di mana dia melompat? Tuh, itu keganjilan. Tapi kami udah nggak anggap biasa-biasa aja. Sudahlah, barangkali apakah Bapak itu halusinasi atau gimana. Cuman dia tidak merasa itu halusinasi. Memang benar-benar jam 12 malam kejadiannya. Sampai jam 3. Akhirnya senyap. Tidak ada kejadian apa-apa. Selanjutnya besok tidak ada kejadian apa-apa. Setelah beberapa selang bulan kemudian kejadian lagi. Ini kali ini anak pemilik rumah sakit. Kebetulan dia baru menikah menempati rumah sakit atau yang klinik sebelah, klinik tetangga saya. Dia paling atas. Kebetulan suster senior sedang liburan pergi ke Jakarta. Dia nempati Tante Nir namanya ya. Kalau saya manggil Tante Nir, suster itu. Jadi Tante Nir ini ke Jakarta. Sementara Tante Nir itu suka di atas tuh nggak ada pernah kejadian apa-apa. Setelah anak pemilik rumah sakit ini, klinik ini, dia menempati, terus pada saat dia malam itu rumah tuh kan posisinya dikunci, pintu dikunci. Dia mau mau pipis kali ya, mau ke toilet. Jadi ngambil minum dulu ke dapur. Dapur tuh di atas, ya posisi orang tuh rumahnya di atas memang kamarnya. Seperti ada bayangan hitam di balik jendela itu. Bayangan hitam seutuhnya besar. Bayangan hitam itu. Diamatinya karena ada cahaya mata itu ya, bulan bersinar tuh memang benar orang besar di depan jendela dia. Sementara suaminya itu tugas malam, dia sendiri tuh, dan suster yang lain itu di bawah.
Kebetulan hari itu memang nggak ada pasien, kosong lah ya. Setelah itu dia menjerit sekuat tenaga, kira-kira jam 12 atau jam 1. Kami nggak tahu, menjerit, nggak ada dengar, sampai ke tempat kami itu nggak mendengar, sehingga nggak ada yang mendengar, dan suster di bawah juga kali tidur tidak mendengar. Dia mengambil besi, terus dia ke kamar dia itu ada jendela juga. Saking takutnya di depan tuh ada orang besar, sementara dia menjerit nggak bisa. Ini pintu memang dikunci, posisi kunci. Itu badan orang tuh besar begini, melihat dia lari masuk ke dalam kamar. Karena dia menjerit itu, orang itu tidak hilang, dia tetap menatap. Saking dia takutnya, jendela kamar dia yang posisi di belakang itu dipecahkannya. Dia jalan di koridor. Aduh, gimana ya? Itu cuman ruko itu, ini ruko. Di belakang jendela itu ada sedikit jalan. Kalau dia terjatuhlah dia ke lantai. Jadi jalan, posisi itu jalan kecil. Jadi dia kalau dia berjalan udah dipukulnya, jendela itu pecah, semua pecah, ada 3 pintu. Dia keluar, sementara dia orangnya gemuk, dengan nekatnya dia takut, dia keluar jendela tadi. Ini tingkat 3 loh, tingkat 3. Jadi dia posisinya begini, jalannya gini, melengket ke dinding ini. Jadi dengan gini, menuju ke rumah kami. Menjerit dia, bang, tolong, sama ayahku. Jadi kami heran, jadi ayahku heran, loh, kok ada yang minta tolong dari balik jendela ini? Loh, bang, tolong bantuin aku. Mesti juga bingung, cuman ayahku mesti bengak-bengok sama mamaku. Belum lagi dibuka pintunya itu, udah dipukulnya jendela kaca kami, dipukul, gerbang pecah. Jadi terkejutlah ayahku sama mamaku. Jadi masuklah dia. Maaf ya Pak, Bang, itu ada orang besar. Aku sendiri di bawah, pintunya tutup, di atas juga tutup. Dia tegak gini katanya. Sekali jerit-jerit yang suster di bawah nggak dengar katanya. Jadi kan sibuklah kami semua anggota tuh satu rumah keluar, termasuklah saya. Keluar kami ke atas, ke depan. Ini posisi mesti bengak-bengok ayahku. Begitu bisanya, kalau dia terpleset sedikit aja dia tuh jatuh ke bawah. Ya, naik ke atas. Kami sama ada om saya ya, adik mamaku, naik keluar, melangkah, tidak ada orang. Melangkah ke pintu, ke sebelah, melangkah ke apotik, baru tidak ada. Di apotik pintu itu besi, nggak ada orang. Sebelah nggak ada. Toko Cina itu sebelah nggak ada, memang nggak ada orang. Orang Chinese itu memang tutup rapi-rapi tuh dengan pintu besi. Cuman kami yang nggak punya pintu besi, kami pintu biasa aja. Karena kami kan ruko. Aku, demi Allah bang, tadi ada orang di sini menengok aku, menatap aku dengan badan besar berbulu katanya. Aku takut kali, udah menjerit, minta ampun, aku udah menjerit, gak ada. Suamiku kerja malam. Gegerlah orang semua. Satu kampung tuh geger semua. Sudah diperiksa gak ada, semua udah gak ada. Udah keesokan harinya dia tidak tinggal lagi di situ, tapi tetap berjalan, aktivitas mereka itu tetap berjalan, ya, klinik rumah sakit itu. Sampai sehingga Tante Nir yang dari Jakarta itu habis liburan, dia heran kami ceritakan gitu. Saya nggak pernah loh, katanya, seumur-umur saya nggak pernah tinggal di sini, nggak pernah saya lihat ini, lihat itu, nggak pernah, katanya. Sudah. Aku lihat itu
Aceh suka buat sesajen. Kalau orang Chinese kan memang suka sesajen kalau malam Jumat kan, taruh di bawah tangga itu dia nggak masalah. Jangan lasak-lasak di sini ya. Ini untuk itu datuk katanya. Dia sembahyang datuk orang Chinese ya kan. Kalau kita kan udah biasa aja. Orang Chinese suka di situ di pekongnya lah. Itu sembahyang datuk katanya. Ada sesajen dia, buah, bunga biasa gitu. Jadi setelah si Aceh itu udah turun, saya lihat juga serem juga ini ya. Itu nanti taruh itu udah, saya nggak mengganggu nih, kami melayang-layangan di atas, suka beraktivitas, udah turun. Lama kemudian si Aceh Chinese ini udah jarang ngasih sesajen dia ya. Ayahku kan suka duduk-duduk di depan rumahku yang paling atas sambil merokok, panas dia suka duduk di depan, suka sendirilah. Namanya kan kamar ayahku sama mamaku kan di atas, kami tingkat 2, terus yang paling bawah kan restoran kami. Jadi pada suatu ketika, pada saat ayahku lagi duduk-duduk santai-santai, ya, mamaku udah tidur tuh. Mamaku sudah tidur, ayahku duduk. Begitu dia enak-enak lagi, tenang-tenang, nggak bisa tidur. Ayahku tuh nggak bisa tidur, suka nggak bisa tidur, panas, kipas-kipas angin, kipas-kipas, pakai kain sarung gitu ya, pakai singlet kain sarung, duduk sampai merokok. Disitulah baru dia terkejut, bukan nggak tanggung ya, kejut kali dia tuh memang merinding, didatangi sesosok Gundurwo. Ternyata dia mau minta makan. Ayahku nampak, ayahku memang punya indera keenam juga, nampak mereka berkomunikasi, dia mau minta makan. Jadi ayahku bilang, kau berasal dari mana? Kok datang kau ke tempat aku? Di sebelah katanya. Sebelah tuh apotik. Minta kau makan sama dia, sama Cina itu. Geleng-geleng kepala dia. Ku kasih makan. Awas kalau kau apa. Jadi dikasih makanlah sama ayahku. Jangan coba-coba kau ganggu anak istri aku di sini ya. Kau kasih makan. Begitu di komunikasi secara 3 dimensi itu, setujui dikasih makan. Jadi karena udah dikasih makan, udah nggak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Karena tidak ada dikasih lagi sesajen sama tetangga kami sebelah itu. Datang dia ke tempat kami. Nah, kira-kira selang waktu lagi, sekarang nih saya yang kena. Di siang, ini masih siang, saya tuh suka menjemur kain. Saya jemur kain. Terus ada anak-anak. Ini anak-anak ini nggak pakai baju, cuma pakai celana-celana sempak-sempak anak-anak kecil lah, kayak anak kecil. Telanjang-telanjang, lari-lari itu, lari-lari. Loh, saya bilang, kok kemari, saya bilang. Loh, kok naik sini, saya bilang. Turun lagi ke bawah rumah saya. Dari sebelah, loncat, lari-lari berdua, badannya telanjang badan, kepala botak, pakai celana sempak anak-anak. Lari, kejar-kejaran, turun ke bawah, tunggu, sampai saya lihat anak siapa itu. Ini sekarang yang di tetangga saya yang di sebelah sana udah ganti lagi tetangganya. Sebelah sana restoran juga seperti kami, jual sarapan pagi.
nasi soto gitu. Sana memang saya naik lagi ke atas dia. Begitu saya belum siap saya menjemur kain. Naik lagi ke atas dia. Lari, loncat. Saya lihat, loncat ke ujung sana. Ke tempat yang ada dagangan yang sebelah sana. Dagang restoran sarapan pagi. Ke sana dia melompat. Tuh lari. Kok asik berlari? Hei, jangan lari sini. Nanti jatuh. Anak mana kalian ini? Diam aja. Datang saya tutup pintu. Udah naik dia tutup pintu. Dia lari aja, nggak memikirkan saya. Dia tidak memikirkan sekitarnya. Pokoknya dia lari seperti anak-anak yang suka kejar-kejaran. Dia nggak peduli dengan omongan saya itu, nggak peduli. Udah saya tutup pintu. Turunlah saya dengan bawa baskom, udah turun ke bawah. Saya bilang sama mama saya, kan di bawah itu kan kami kan jualan. Mah, itu kok ada anak-anak ya, kok naik. Iya, dari tadi tuh turun naik. Turun naik, udah. Dia kan anak siapa, anak sebelah sana, tetangga sebelah sana kali. Loh, kok dia kok naik, turun naik, katanya. Udah. Terakhir turun lagi dia tuh. Turun lari ke pintu dagangan saya, karena saya kan belum buka dagangan, kami belum buka dagangan jam 3 atau jam 4 sore. Itu masih siang. Lari ke depan. Jadi saya mikir, tadi kan di atas saya tutup, mah, bilang kan. Tadi udah saya tutup loh pintu di atas. Loh, itu kok bisa turun? Iya ya, naik lagi. Oh, enggak, iya ini. Saya merasa itu anak manusia. Saya nggak tahu tuh hantu, jin, setan, nggak tahu saya. Saya merasa itu anak manusia, anak orang dari sana kali ya gitu. Jadi saya naik ke atas. Loh, pintu tertutup. Jadi itu siapa? Tertutup, udah saya kunci. Ya betul dikunci. Pintu udah saya tutup, sudah dikunci, dia kok ada turun naik. Astagfirullahaladzim. Disitulah saya terkejut, mama saya terkejut juga. Ternyata siapa itu? Saya bilang, ini anak tuyul, anak siapa nggak tahu nih. Apa nih, anak jin apa saya? Dah seperti biasa aja lagi. Saya udah menganggap seperti biasa aja. Karena kami memang nggak terganggu dengan itu, cuman ya rasanya pintu tertutup, kok ada. Nah, nggak peduli lagi saya, namanya itu kan rumah saya. Jadi saya harus mau kemana? Ya begitu, ikutin aja jalur cerita. Selang berapa hari lagi, ya saya kira-kira ke atas. Waktu pas nulis ada anak kos. Kami punya anak kos. Ada anak kos sekolah AMI, Akademi Maritim Indonesia, itu dekat sama kami kampusnya. Jadi dia mau kos di rumah kami. Sekalian makan di situ, oke, diterima sama mama kami. Jadi anak-anak itu di atas ganti kamar. Jadi mama sama ayahku di bawah sama kami ya. Jadi anak-anak itu yang kos itu tidur sama adik-adik saya yang laki-laki di atas posisinya. Biasa anak-anak muda kan suka ngejreng kalau malam-malam minggu ngejreng gitu ya kan. Di situ waktu pas dia mengejreng, dia lihat ada cewek duduk katanya di pada masa itu yang klinik itu sudah ganti posisi. Klinik sudah dijual sama toko emas, namanya Erni Pulungan, toko Erni Pulungan ya. Itu dijual sama mereka. Sekarang udah nggak jadi yang tetap, itu kami. Terus sama toko emas itu baru ya, toko emas baru. Jadi anak-anak kos itu suka ngejreng. Jadi dua anak-anak kos ngejreng nyanyi sampai tengah malam, nyanyi malam minggu. Memang keadaan di rumah daerah kami itu kota, rame. Dari pemandangan dari atas tuh lihat rumah-rumah dari batu tenang, sejuk, senang orang. Kan lampu kan kelap-kelip gitu ya. Jadi adik saya juga ikut nyanyi.
Tapi nampak cewek katanya. Yang nampak dia aja. Taruhan namanya si Andi ya. Saya lupa juga nama anak kos saya itu. Andi, si Andi. Anak dari Sidikalang. Si Andi namanya. Nampak dia cewek. Cewek tuh senyum-senyum katanya sama dia sambil. Tapi dia jauh. Jauh dia di atas katanya. Sangka si Andi ini entah saudaranya dari orang toko emas ini. Di atas duduk katanya. Enggak pernah duduk, dia tegak nengok-nengokin orang tuh nyanyi. Tapi si Andi cuma dia, si Andi aja. Yang lain kawannya itu ada cewek. Kok sendiri dia? Mana? Itu enggak nampak aku kok, yang mana katanya. Itu aku yang betul lah. Masa kok enggak nampak? Itu dia katanya. Enggak nampak aku. Ditanya sama adik saya. Mereka enggak nampak. Ya, itu siapa? Oh my god, lari buyar mereka, lari. Jadi selang berapa hari lagi, udah lupa dengan cewek tadi. Si Andi sampai terbawa mimpi tentang cewek tadi. Andi membawa mimpi sama cewek tadi. Cewek itu lupa suka sama si Andi itu. Karena dia suka nyanyi, suaranya bagus, dia suka berdendang. Senang dia. Tapi si Andi ketakutan. Kok aku aja yang nampak ya? Kalian kok nggak nampak? Nah, rasakanlah kau suka nyanyi-nyanyi sendiri di situ. Kadang-kadang kalau nggak ada kami kau nyanyi-nyanyi. Nengoklah dia katanya. Ya udah, nggak ada masalah. Dah, itu pun anak-anak ini membandel juga, nyanyi-nyanyi ngejreng juga. Si Andi ketakutan sekarang, nggak mau lagi dia nyanyi-nyanyi. Entah kena apa, wangi melati, harum, semampai, lari adik-adikku sama anak-anak kos tuh. Sejak itu nggak mau lagi orang itu nyanyi lagi di depan itu. Dah, setelah udah nggak menyanyi, dah datang lagi. Selang berapa bulan kemudian dan kejadian itu sudah tidak ada lagi, sudah nggak ada lagi, tenang, aman, tentram. Saya menikahlah saya di rumah saya di situ ya. Pada saat saya hamil pertama, ini di belakang rumah saya buat ruko baru. Di kamar saya belakang ini, saya kalau buka pintu udah ruko, udah nggak bisa lagi melihat pemandangan yang di belakang di rumah-rumah orang belakang, udah nggak bisa lagi. Yang saya lihat itu adalah langsung dinding ruko. Tapi dia baru membuat saya kalau udah melihat buka jendela, ya dilihatlah tukang-tukang menyemen, melihat tukang-tukang itu menyemen tingkatan ke atas, sampai saya tegur, hati-hati ya Pak, takut nanti semennya kena dapur kami. Ya Dek, ini kami pakai jaring-jaring supaya nggak kena. Kadang-kadang saya suka lihat-lihat dengan hamil-hamil muda saya. Setelah selang berapa hari, saya panas, saya buka lebar-lebar tuh. Di depan saya itu ada cermin untuk cermin kami lah ya, cermin tempat makeup saya, lemari meja rias dan cermin. Jadi kalau kita lihat dari kan ini jendela, ini meja rias saya, ini saya suka duduk ini kamar tempat tidur saya duduk sini nanti kan sambil berkipas-kipas kena angin sepoi-sepoi saya. Tapi begitu saya melihat dari tempias dari kaca, saya lihat ada orang mandi, mukanya tuh penyok, mukanya panjang gini, muka panjang seperti kayak dimandikan semen. Saya lihat dari jendela, dari cermin itu gini, ini kan tempias cermin memantul dari jendela samping, kan nampak orang yang nyemen. Cuma saya lihat itu ada orang yang mandi semen. Loh, kok mandi semen lah? Orang tuh kok mandi semen?
kok semennya jatuh barangkali, tersiram. Kayak orang mandi semen. Terus kok dekat-dekat dengan jendela saya, kayak ada yang ngintip gini. Ini kan jendela saya sini. Nih, kok dia datang ke tempat sini saya, maksudnya kan. Kalau saya lihat kan ke sana, di sebelah sana. Ini dekat di balik jendela. Kalau kita giniin jendela saya, mengintip dari jendela itu. Dia ini manusianya, mukanya kok benyok gitu, maksudnya gepeng, mukanya gepeng, kayak seperti gepeng lah gitu, perasaan saya gepeng mukanya, gepeng, rambutnya au gitu, kena siram semen, terjatuh gini, sampai saya hidungnya kena semen, bajunya kena semen gitu. Loh, kok dekat kali dengan sini? Jadi begitu saya berdiri maksudnya melihat di belakang, kok dekat jendela saya, apa di belakang jendela saya dia tegak. Saya buka jendela, astagfirullahaladzim, gak ada saya buka, kok gak ada? Tadi jelas ada orang yang bermandikan semen. Saya duduk dengan hamil saya, aduh, ini ada orang di balik jendela itu, masih kok dia natap saya di sela-sela jendela, melihat saya gini, senyum, tapi mukanya penyok, gepeng, kayak roti gepeng tuh gini dia gini ya. Tapi ada hidungnya gitu. Nah, tapi dia lepes gini. Lepes. Kalau kita kan berpipi, dia lepes. Ini rambut. Memang luar biasa kali lah. Astagfirullahaladzim, itu jin kali ya. Jadi saya lihat lagi, nggak ada. Saya terperangah, saya lihat dari jendela, saya buka, nggak ada. Terus saya duduk lagi, ngintip lagi dia. Oh, ngintip ini merinding ya. Saya mau mengganggu saya ya. Karena saya waktu lagi hamil, jangan coba mengganggu saya. Kalau kau mengganggu saya, kau silakan pergi, karena aku tidak mengganggu kau. Saya lihatnya dari cermin, pantulan dari cermin. Kalau saya lihat dari sana tidak ada. Kalau duduk lagi lihat dari cermin, ketemu lagi. Jadi saya berkomunikasi dalam hati saya, jangan kau mengganggu aku, karena aku lagi hamil, kau jangan ganggu aku. Aku tidak mengganggu kau. Tolong ya, jangan kau ganggu aku. Aku di sini gak ada bersalah dan tidak mengganggu kau. Habis itu udah gak ada. Terus saya lihat ada orang di sini nyemen, nggak ada, dia siap nyemen. Allah Akbar. Memang rumah kami ini misterinya benar-benar ngeri. Sebenarnya saya tuh ngeri, tapi itu rumah saya. Ya, setelah itu saya ceritakan sama mama saya, ayah saya sudah nggak ada. Saya waktu pas saya menikah, ayah sudah tidak ada. Jadi emak kami udah cemana, cemana. Kita mesti kuat. Nggak mungkin kami pindah. Banyak misteri-misteri yang keganjilan itu selalu ada. Suatu ketika nenekku sholat malam, suka mengaji dari atas kamar adikku, itu lampu dimatikan. Entah kenapa dia lupa menutup pintu itu terbuka. Karena cuman kami aja yang nggak punya pagar besi. Kalau rumah Cina sebelah, buku sebelah itu kan tertutup, nggak ada manusianya. Yang sebelah lagi si Ernie Pulungan itu besi lah, namanya dia punya toko. Oh, itu keamanan ketat karena dia punya toko emas. Yang sebelah sana, yang di sebelah sana yang jual serapan itu udah di pagar besi ke atas, takut kan naik entah pencuri, itu udah di pagar besi, udah kokoh, nggak seperti dulu lagi. Cuman kami aja yang nggak punya pagar. Nah, akhirnya nenekku lagi sholat isya lah. Padahal di bawah itu kami mesti berjualan seperti biasa. Nenekku di atas, ya sepi lah, di atas kan sunyi, nggak ada orang. Kami kan di bawah berdagang semua, bantu kami. Pada saat dia lagi sholat mengaji, ini tiba-tiba ada sesosok orang berjubah pakaian. Maaf ya, sorry ya, aku kayaknya merinding nih. Berjubah besar, jalan melintas nenekku. Terhenti dia mengaji. Nenekku duduknya di sini, duduk di lantai,
Di bawah kan dari turun atas tangga, turun ke bawah, turun lagi ke bawah tangga. Ke depan tuh kamar mamaku. Jadi nenekku posisinya dia sholat di sini. Udah selesai sholat mengaji. Terlintas ada orang yang jubah besar pakai putih jalan ke depan. Terakhir dia baca ngajinya berhenti. Terperangah dia. Siapa yang tadi yang lewat? Setelah dia kembali dia mengaji, tiba-tiba pipinya tuh dipegang. Astagfirullah, kok pipi aku kok ada yang mengatakan seperti tangan besar. Pipiku digininya. Gitu. Digitukannya. Astagfirullahaladzim, siapa ya? Jadi nenekku merasa karena dia udah tua, ada apa aku mau mati sekarang ini gitu kan. Dia udah umur pada saat itu 80-an. Dia suka mengaji. Jadi dia merasa apa aku mau dicabut nyawa aku. Apakah itu malaikat atau siapa? Sudahlah, tidak hiraukan lagi. Dia terus saja baca ngaji. Sebenarnya nenekku tuh sering kali diganggu. Apakah itu jin? Apakah itu jin Islam? Itu kita nggak tahu. Nenekku terus ya mengaji. Kadang dia subuh mengaji, kadang kami tidur, dia udah tahajud apa gitu kan. Nenekku itu, dia adalah seorang nenek yang hebat. Pada saat kami tidur, dia sholat, dia ini. Setelah itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Pada saat kemudian datang seorang tamu, sepupu saya ya, yang papanya ada di Jerman. Itu dia datang ke Medan, terus nginap di rumah. Jadi dia orangnya dari daerah Bukit Tinggi. Itu Bukit Tinggi itu kan dingin. Jadi kemari panas, di Medan ini kan panas. Jadi dia tidurlah dia di ruang keluarga, tidur gitu kan. Nggak dihiraukan kan udah ngantuk. Kami tetap aja di bawah tuh berjualan seperti biasa. Namanya Ilya. Kak Ilya tidur sini, nggak tidur di kamar. Nggak usah lah, tapi panas. Suka di sini. Di situ ada dipan kecil ya, tidur ya golek. Pada dia saat tidur, kami tuh di bawah semua. Di atas, kamar atas itu dikunci. Ya, kunci. Jadi dimatikan lampu. Maklum kan menghemat lampu. Jadi yang kamar atas kan karena ada orang, adik-adikku semua di bawah tuh dimati lampu. Di ruang keluarga tuh terang. Tidur dia di situ. Setelah dia tidur, pada saat dia lagi enak-enak tidur, seperti ada yang berjalan. Tuk kayak gitu. Kecil. Atas. Tadi kok jelas sekali ada yang turun ya. Terus dia bertegak. Tengok lagi, tutup. Yang penting tutup. Kalau dia tutup tuh aman. Kita kan takut entah ada orang, entah pencuri masuk nyelonong ke rumah gitu kan. Udah tutup, ya kunci dulu. Udah aman. Tidur lagi dia. Karena kalau dia tidur, dia pasti melihat tangga ya. Tangga naik ke atas tuh. Kita kan tidur gini kan nampak tangga ke atas. Dia posisinya tidur gini, ini nampak tangga ke atas. Begitu dia lagi tidur, entah kenapa dia terlihat dia di situ seperti ada orang yang berjongkok, melihat, memandang dia, duduk jongkok, nengok gitu. Kalau tengok gini, nggak ada. Tapi kali ini dia memang dibuatnya ciut jantung dia. Tidur lagi dia. Kok nggak bisa? Mau ke bawah, capek, kan gimana? Kan ini orang-orang yang makan. Di atas, sendiri. Tidur, kok ada yang melihat. Ditengoknya nggak ada lagi. Udahlah, aku ngantuk tidur. Pada saat dia tidur, enak dia tidur. Sekonyong-konyong kakinya ini dipegang. Kakinya ini dipegang erat.
pegang erat sampai dia menjerit. Sampai dia menjerit, dengar ayahku, naik ayahku ke atas. Ya, naik ayahku ke atas. Ada apa? Mamaku naik ke atas. Ini ada yang megang-megang kaki. Rupanya dilihat kakinya biru, sudah benyok ke dalam. Ini apanya, ditekan seperti ditekan, tekanannya itu bolong. Kakinya itu ditekan bolong. Jadi diobat juga lah sama ayahku ada pinter juga ya kan, ya, diobatnya, dibaca-bacakannya doa, dikasih minum, diginikannya ke kaki Kak Ilia, dah sembuh, dikasih minum, dah tidur, jangan di sini tidurnya ya, tidurlah di kamar. Ini tempat pelintasan, barangkali kau baru datang, nengoknya siapa baru datang, takut jadi ceritanya kayak gitu. Ayahku bilang takut lah dia, kok lebih seram di Medan ini daripada di kampung ada apa-apa, nggak ada takut, nggak jumpa harimau pun nggak pernah katanya, jumpa harimau, jumpa ular aja nggak pernah. Ini aku nengok rumah yang bertingkat, yang kokoh, yang kayak gini. Rumah kami ini sana kampung papan nggak ada yang aku takut kayak gini, aku malah ini. Jadi saya sambil bercanda, jinnya lebih seram daripada jin kampung, jin kota lebih seram daripada jin kampung. Ketawa juga sementara dia ketakutan. Jadi aku tuangkanlah cerita itu di sini untuk mengenal misteri rumahku. Oke guys, inilah cerita horor tentang rumahku sendiri, tentang kejadian diriku sendiri, tentang kejadian di keluargaku sendiri. Oke guys, selesailah semua cerita horor ini. Lain waktu aku akan sambung lagi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.